Menyerah, Ukraina ajukan syarat berdamai dengan Rusia. Zelensky ingin jaminan hidup. Presiden Ukraina menekankan bahwa salah satu prasyarat bagi Kiev untuk melanjutkan negosiasi dengan Moskow adalah bahwa tentara Ukraina yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Pada 20 Mei, Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Ukraina yang bercokol di dalam pabrik baja Azovstal telah menyerah. Yang paling penting bagi saya adalah menyelamatkan nyawa warga sipil dan tentara, kata Zelensky. Program wawancara pada 21 Mei juga mencakup percakapan dengan Olena Zelenska, ibu negara Ukraina. Olena Zelenska mengatakan bahwa selama 2,5 bulan sejak 24 Februari, dia tidak bisa melihat suaminya. Olena Zelenska menekankan bahwa konflik Rusia-Ukraina tidak mengubah kepribadian Zelensky karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Zelensky datang ketika negosiasi antara Rusia dan Ukraina hampir sepenuhnya berhenti. Mikhailo Podolyak, kepala tim perunding Ukraina, mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena Rusia memiliki pemikiran stereotip. Sementara itu, Moskow menuduh Kiev tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Pada 21 Mei, militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Ukraina di provinsi Zhytomyr, Ukraina Utara. Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, mengungkapkan bahwa militer Rusia menggunakan Rusia jelajah kaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Sayangnya sejumlah besar pilot kami meninggal. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar heroik yang tahu itu sulit, bahwa itu terbang ke sana hampir tidak mungkin. Untuk terbang ke Azovstal dengan obat-obatan, makanan, air, dan untuk membawa kembali mayat dan yang terluka, katanya kepada televisi Ukraina. Invasi Rusia masuki pekan keempat, ini peristiwa penting. Rusia memasuki bulan keempat invasi ke Ukraina pada Selasa 24 Mei 2022. Belum ada tanda-tanda serangan ini akan berakhir, meski sudah menewaskan ribuan orang, menyebabkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan membuat banyak kota menjadi puing-puing. Setelah menghentikan serangannya di ibu kota, Kiev, Rusia konsentrasi ke timur dan selatan di bawah sanksi yang meningkat dan serangan balasan Ukraina yang sengit didukung oleh senjata barat. Berikut ini sejumlah peristiwa penting dalam konflik yang dikutip dari Reuters. 24 Februari Rusia menginvasi Ukraina dan 3 front dalam serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Puluhan ribu warga mengungsi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia meluncurkan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia telah memulai jalan kejahatan tetapi Ukraina akan mempertahankan diri. 24 Februari, pasukan Ukraina memerangi Rusia di utara, timur, dan selatan. Artileri mengempur Kiev dan pinggiran kota serta otoritasnya. 1 Maret, seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan pasukan lapis baja Rusia bertahan menuju Kiev karena masalah logistik. 2 Maret, pasukan Rusia memulai pengepungan di pelabuhan Tenggara Mariupol yang dianggap penting bagi upaya Rusia untuk menghubungkan wilayah Donbas Timur dengan Crimea, sementara Laut Hitam yang direbut Moskow pada 2014. 4 Maret, pasukan Rusia merebut pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang terbesar di Eropa. NATO menolak seruan Ukraina untuk zona larangan terbang karena akan meningkatkan konflik. 9 Maret, warga sipil mengungsi dari kota timur Laut Sumi di koridor kemanusiaan pertama yang berhasil disetujui. 2 juta kini telah meninggalkan Ukraina, kata UNHCR. Tanda-tanda akan adanya perdamaian Rusia-Ukraina mulai terlihat. Konflik Rusia-Ukraina hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara untuk menandai ulang tahun ketiga pelantikannya. Kami tidak memulai perang ini, tetapi kami harus mengakhirinya, kata Zelensky dalam sebuah wawancara pada 21 Mei. Perang akan memiliki pertumpahan darah, akan ada pertempuran, tetapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi, kata Zelensky. Zelensky menegaskan bahwa negosiasi antara Ukraina dan Rusia pasti akan terjadi dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya itu harus adil untuk Ukraina. Ada hal-hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan. Kami ingin semuanya kembali seperti semula, tetapi Rusia tampaknya tidak menginginkan itu, kata Zelensky. Zelensky juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Ukraina. Menurut Presiden Ukraina, perjanjian ini akan ditandatangani oleh Kiev dengan mitra tetapi bukan Moskow.